Bagaimana sikap terhadap istri yang sering membantah suami, susah dinasehati, dan selalu punya pemikiran dan keputusan sendiri? Nah ini kan masalahnya salah pilih dia. Antum ketika ta'aruf kayaknya nggak tahu dengan hal itu. Ada perempuan-perempuan yang memang ketika antum ta'aruf antum bisa tahu dia maunya sendiri. Kalau istilah Jermannya itu kardiman. Tahu antum? Kardiman. Karpatibi pokok nyaman. Itu pokok maunya sendiri, yang penting enak buat dia. Ada yang seperti itu. Maka sekarang apa yang harus antum lakukan mendapatkan istri seperti itu? Pertama, sabar. Diperbaiki istrinya. Allah menjelaskan di surat An-Nisa ketika mengatakan ar-rijalu qawwamuna di ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun bil ghaib wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhun. Wanita-wanita yang kalian takut dia gak nurut sama kalian, sikapnya ya congkak, mungkin sombong dia dengan pendapat dia, apa yang harus kalian lakukan? Fa'idhuhunna. Kasih dia mau'idhah. Mau'idhah itu nasihat yang berbalut harapan dan ancaman. Nasihat seperti itu. Katakan wanita yang soleha itu insya Allah akan mudah masuk surganya, ya. Kasih nasihat-nasihat tadi yang berbalut ancaman juga. Ada wanita-wanita yang masuk neraka gara-gara tidak taat sama suaminya. Kebanyakan wanita masuk neraka itu karena tidak bersyukur sama suaminya. Ini yang namanya mau'idhah hasanah. Duduk sama dia. Jadi bukan marah-marah. Bahasanya Allah itu mengatakan fa'idhuhunna. Kasih arahan, pencerahan dari dia, berbalut cinta dan kasih sayang. Suami ketika ngasih tahu istrinya, dasarnya itu cinta. Dasarnya bukan benci, karena dia cinta. Ini ibunya anak-anak ana loh. Ana sayang sama dia, ana ingin kebaikan buat dia. Itu dasarnya. Sehingga kalau ini dasarnya, insya Allah istri mudah menerima. Jadi kalau mau ngasih nasihat istri itu, antum jangan ngomong kepada istri antum, "Dek, sini dek, aku ini gak suka banget sama kamu, Dek." Ketika antum bicara itu, dia gak akan terima nasihat. Tapi kalau antum mengatakan, "Sayang, aku ini gak tahu ya, kalau aku sedang di luar rumah, aku selalu kepikiran sama kamu. Yang ada di hatiku hanya namamu." Masya Allah. Kalau engkau gak marah, aku ingin menyampaikan satu. Dia akan mengatakan, "Fadhal, apa yang ingin kau sampaikan?" Karena dimulai dengan cinta. Tapi kalau nasihatnya dimulai dengan benci, orang tua aja ngasih tahu anaknya, hati-hati antum kalau punya anak. "Nak, bapak ini gak suka sama kamu." Jangan katakan seperti itu. "Nak, bapak ini sayang sama kamu, nak." Baru kamu kasih nasihat. Supaya hatinya itu buka dulu, baru nasihat itu masuk. Tapi kalau antum mengatakan benci, nutup sudah. Anak itu mengatakan, "Bapak jahat, berarti benci sama anak." Dia gak akan dengar nasihat. Yang kedua, cara nasihat yang kedua kata Allah, wahjuruhunna fil madhaji. Jangan digauli istrimu, jangan gauli istrimu di ranjang. Ini penting poin ini. Jadi kalau ada suami mengatakan, "Ustaz, ana sudah kasih nasihat istri ana, Ustaz, bertahun-tahun dia tetap aja nggak nurut." Karena antum gauli dia di atas ranjang. Jadi dia merasa suaminya butuh sama dia. Coba suaminya tidak menggauli istrinya, istri mulai akan berpikir tentang nasihat yang disampaikan. Nabi melakukan itu sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu bentuk menasehati dengan perbuatan. Jadi kalau pagi antum marahin dia, malam antum kumpulin, istri itu ketawa, "Oh, dia nggak bisa lepas dari anak." Istri seperti itu, maka jangan digauli. Yang terakhir, wadribuhunna.
Pukul dia kalau diperlukan. Dan ingat, memukul yang tidak melukai dan tidak mematahkan tulang lah. Pukul dengan siwak, dengan pulpen tangannya, hanya untuk mengingatkan keseriusan antum. Tapi pada akhirnya, ya kalau mereka sudah taat, antum nggak boleh mendolimin dia. Tapi kalau nggak bisa dilanjutkan, ya solusinya bercerai nantinya. Tapi kalau masih bisa bersabar, bersabarlah. Hada wallahu a'lam bishawab.